Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, semangat untuk terus belajar dan belajar. Hari ini kita masuk pada pertemuan ke-7. Kita akan membahas tentang teks eksposisi yang masuk pada bab 2 semester 1. Mungkin anak-anak sudah tidak asing lagi dengan materi yang akan kita bahas di bab ini. Jadi sudah pernah dibahas di SMP atau MTS dulu. Mari kita ulas bersama-sama. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu kompetensi dasar pengetahuan yang berupa mengidentifikasi teks eksposisi, dan kompetensi dasar keterampilan adalah mengembangkan isi teks eksposisi. Sekarang, pernahkah kalian ingin menyampaikan sebuah ide atau pandangan? Unek-unek mungkin. Kemudian ide kalian bukan hanya untuk kalian baca, tapi untuk diketahui umum. Atau kalian bingung dengan cara bagaimana saya harus menyampaikan di depan umum? Kemudian lagi, ide yang kalian sampaikan ingin diterima dengan baik dan tidak dianggap berita bohong atau hoax? Baiklah, jangan khawatir kawan. Mari kita bahas bersama adik Simba. Apa itu adik Simba? A-nya adalah apa? Di mana? K, kapan? Si, siapa? M, mengapa? Bagaimana? Jadi singkatan dari adik Simba adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau anak-anak pernah mengenal dengan 5W1H. Kata kunci kita dapat sekarang bahwa teks eksposisi, kata kuncinya adalah adik Simba. Nah, kita apakan adik Simba? Maka adik Simba kita ajak bergabung dengan fakta dan opini. Fakta dan opini ini kita ajak juga bergabung dengan yang namanya teks eksposisi. Tapi tunggu dulu, kok ada 5 kotak yang berwarna oranye? Apa saja ini? Yang pertama, teks argumentasi atau alasan, kemudian teks eksposisi yang merupakan bab yang akan kita bahas, kemudian teks narasi atau cerita, teks deskripsi atau gambaran, dan teks persuasi atau ajakan dan bujukan. Nah, jadi 5 yang berwarna oranye ini adalah teks berdasarkan pola pengembangan paragrafnya. Jadi pola pengembangan paragraf terbagi atas 5 hal ini. Nah, yang akan kita bahas pada fakta dan opini ini masuk pada teks eksposisi yang merupakan pemaparan. Jadi, teks eksposisi merupakan pengembangan paragraf yang memaparkan suatu ide atau opini dengan singkat, padat, jelas, yang menghasilkan informasi yang digunakan dengan tujuan untuk memecahkan masalah. Ada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh teks eksposisi. Yang pertama, gaya informasi yang mengajak pembaca. Mengajak dalam hal ini bukan sama seperti persuasif, jadi mengajak kita untuk lebih memperhatikan, bukan dalam artian bentuk lisan. Yang kedua, penyampaiannya secara lugas serta menggunakan bahasa yang baku sesuai poebi. Nanti akan kita bahas lebih detail pada bab kaidah kebahasaan. Berikutnya, menjabarkan informasi-informasi yang bermanfaat bagi pengetahuan. Tidak memihak, maksudnya bahwa dalam membuat teks eksposisi tidak boleh memaksakan kemauan dari si penulis terhadap para pembacanya. Intinya, harus terbebas dari unsur suka atau tidak suka. Maksudnya, jika saya suka kemudian saya buat baik-baik, kemudian kalau saya tidak suka saya buat tidak baik. Tidak seperti itu teks eksposisi. Ciri berikutnya, teks eksposisi memiliki sifat netral dan objektif. Jadi tidak memihak dan apa adanya.
Penjelasan teks dalam teks eksposisi disertai dengan data-data yang akurat serta juga terpercaya. Kemudian, fakta yang digunakan ialah sebagai alat kontribusi dan konkretasi. Kontribusi yang dimaksud adalah sebagai penyumbang, dan kemudian konkretasi adalah sebagai pembuktian. Tujuan dari teks eksposisi adalah sebagai sarana untuk memberikan informasi-informasi tertentu supaya dapat menjadi jelas demi bertambahnya wawasan informasi untuk para pembaca teks. Manfaatnya adalah untuk menjelaskan suatu pengembangan paragraf dari suatu jenis karangan yang memiliki sifat non-fiksi. Jadi ingat, teks eksposisi tidak boleh berupa fiksi, yaitu khayalan atau imajinasi. Sifat dari teks eksposisi harus non-fiksi, yaitu ilmiah. Ada beberapa catatan penting yang perlu kita perhatikan dalam teks eksposisi, bahwa teks eksposisi merupakan genre atau kategori teks argumentasi karena di dalamnya memuat sebuah alasan sebagai bukti. Masih ingat tadi ada 5 kotak yang berwarna oranye yang merupakan pola pengembangan paragraf, maka teks eksposisi masuk pada genre argumentasi karena di dalamnya memuat sebuah alasan sebagai bukti. Catatan penting yang kedua adalah teks eksposisi merupakan argumentasi satu sisi atau satu arah, bukan dua arah seperti negosiasi. Mengapa? Jadi teks eksposisi hanya menyampaikan dari sisi subjeknya saja, dari sisi pembuat informasi, bukan dari sisi pembaca informasi. Jadi disebut sebagai teks argumentasi satu sisi atau satu arah. Contoh dari teks eksposisi adalah koran, majalah, buletin, tabloid, esai, artikel ilmiah, jurnal, dan lain-lain. Jadi anak-anak jangan lupa, kata kuncinya bahwa teks eksposisi adalah pemaparan. Kata kunci yang kedua dari teks eksposisi adalah menjawab 5W1H atau kita singkat dalam bahasa Indonesia adalah adik Simba. Kita buat lebih singkat, kata kunci dari teks eksposisi adalah pemaparan yang menjawab adik Simba. Nah, penilaian kita yang kita rencanakan dalam bab ini ada dua penilaian. Yang pertama, dari kompetensi dasar pengetahuan, kita akan mengambil penilaian dengan cara yang pertama adalah kuis. Dengan cara kuis ini, anak-anak sudah beberapa kali melaluinya. Jadi, kuis nanti kita juga akan lakukan lebih dari 1 kali. Kemudian yang kedua adalah tes tulis. Mungkin 1 kali cukup. Penilaian yang berikutnya adalah kompetensi dasar praktek atau keterampilan nanti dengan metode proyek. Namun untuk metodenya nanti, proyeknya bagaimana masih saya rahasiakan biar anak-anak penasaran. Anak-anak untuk tugas membaca pertemuan berikutnya, silakan anak-anak membaca tentang mengembangkan isi teks eksposisi. Saya ulangi, tugas membaca untuk pertemuan yang akan datang adalah mengembangkan isi teks eksposisi. Pastikan kalian siap untuk penilaian pengetahuan. Sebelum anak-anak hari ini menutup pembelajaran, ingat, jangan lupa membaca literasinya. Hari ini untuk absensi anak-anak, silahkan menyebutkan nama, nomor absen, dan pekik kemerdekaan. Karena kita sedang menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, contohnya begini. Nama, SpongeBob, nomor absen 20, Merdeka. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Yang tidak absen, maka hari ini saya anggap alfa. Semoga tidak ada, semuanya hadir. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimulai dari